Salam jumpa para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Gia TV. Salam dari pinggiran. Materi video kali ini berjudul Manfaat Jaminan Pensiun BPJS Tenaga Kerja, siapa yang menikmati? Materi ini sengaja saya angkat di channel YouTube Gia TV dengan maksud dan tujuan supaya para penonton, sahabat channel YouTube Gia TV yang menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja mengerti dan paham tentang manfaat dari program jaminan pensiun dari BPJS Tenaga Kerja. Secara program, manfaat yang didapat oleh peserta, it's okay. Bagus sekali, ya. Bagus. Tapi kalau kita pelajari dengan seksama tentang aturan dan ketentuannya, maka terasa aroma siapa sebenarnya yang menikmati manfaat dana dari program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja. Inilah yang jadi pertanyaan besar dalam benak pikiran saya. Untuk menjawab pertanyaan, siapa yang menikmati manfaat program jaminan pensiun dari BPJS Tenaga Kerja? Maka saya memberikan jawaban sementara adalah pekerja buruh yang usia pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Sebelum saya teruskan memaparkan materi video ini, mohon kepada para penonton agar mendukung channel ini dengan menekan lonceng, subscribe, like, supaya channel YouTube Gia TV terus maju dan berkembang. Oke? Gratis kok, tanpa bayar kawan. Tapi sangat bermanfaat bagi kemajuan channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Kalau kita membaca dan mempelajari dengan seksama beberapa peraturan tentang manfaat dari program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja, maka dapat kita katakan program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja sangat baik. Oke, kita harus sepakat demikian. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan pensiun. Di pasal 1 ayat 1 mengatakan, jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Ketentuan pasal 1 ayat 1 ini membuat kita sebagai pekerja sekaligus sebagai peserta dari program jaminan pensiun, kita berada di awang-awang. Hati ini rasanya tenang, bahagia, senang. Di mana terbayang di hari tua nanti kita punya uang untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa merepotkan keluarga. Oke? Demikian bayangan, tapi saya sampaikan, tidak seindah itu mas, tidak seindah itu mbak, tidak seindah itu bro. Ayo ikutin penjelasan saya berikutnya. Sekarang saya ajak para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV. Ayo kita perhatikan di bagian akhir ketentuan pasal 1 ayat 1 yang sudah saya bacakan tadi.
kita ambil beberapa kata, yaitu setelah peserta memasuki usia pensiun. Saya ulangi, setelah peserta memasuki usia pensiun. Nah, inilah yang menjadi sorotan dari materi video kali ini. Oke, kita lanjutkan. Para penonton dan sahabat channel YouTube Dia TV, saya ajak untuk kita sepakat bahwa berbicara tentang usia pensiun yang ada dalam benak pikiran kita adalah batasan usia atau umur seseorang pekerja buruh sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Akibat dari itu, yaitu pekerja atau kita sudah tidak dapat penghasilan atau pendapatan yang dapat digunakan minimal untuk memenuhi kebutuhan diri kita di hari tua. Dalam video ini saya tidak lagi mengulas atau menjelaskan manfaat dari program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja. Saya sudah menjelaskan di video saya yang berjudul Rugi Karyawan yang tidak didaftar di BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Para sahabat bisa menonton di video yang ada di channel ini. Kita kembali ke peraturan tentang jaminan pensiun. Dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program pensiun mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Untuk pertama kalinya, usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Ayat 2. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Berarti ada naik 1 tahun. Ayat 3. Usia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Ayat keempat. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Oke, jelas aturan ini ya? Kalau kita pelajari lebih lanjut, ketentuan pasal 15 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, kita melihat apa yang terjadi atau yang real, nyata di dunia usaha atau di perusahaan. Terus kita akan compare atau bandingkan. Dengan kita membandingkan, maka ketemu jawabannya seperti judul materi video ini. Ayo kita bandingkan. Dalam pasal 15 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 mengatakan, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Jadi pekerja buruh baru dapat menerima dan menikmati manfaat dari program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja pada usia 65 tahun. Wow, luar biasa. Siapa yang bisa menunggu sampai 65 tahun? Sekarang pertanyaan, apa iya umur kita sebagai manusia bisa nyampe segitu, yaitu 65 tahun? Mungkin saja ada yang nyampe umur sedemikian. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang sudah mendahului dengan ucapan Innalillahi
wa inna ilahi roji'un, atau turut berduka cita. Jadi pekerja buruh yang sudah inna lillahi, yang sudah turut berduka cita, tidak dapat menikmati manfaat dari program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja. Kenapa? Karena harus menunggu 65 tahun. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah rata-rata di perusahaan atau di dunia kerja, usia pensiun ditetapkan bervariasi. Ada yang usia pensiun 55 tahun, 56, 57, bahkan maksimal mungkin ada yang rata-rata 58 tahun. Jadi tergantung dari aturan yang dibuat di masing-masing perusahaan. Tapi memang rata-rata demikian. Pada kesempatan ini, saya tampilkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 02 garis miring Menteri garis miring 1995 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun. Permenaker ini statusnya masih berlaku. Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatakan sebagai berikut. Ayat 1. Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun. Ayat 2. Dalam hal pekerja tetap diperkerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 tahun. Oke, jelas aturannya ya. Sekarang kita bandingkan ketentuan batas usia pensiun yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, yaitu usia pensiun 65 tahun, dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 1995, usia pensiun maksimum 60 tahun. Maka, kira-kira menurut pendapat para penonton dan sahabat channel YouTube Dia TV, mana yang lebih rasional dan menguntungkan bagi pekerja buruh sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja? Pendapat harus masuk akal ya, dan bisa diterima. Jangan asal main berdebat. Apakah memilih usia pensiun 65 tahun seperti peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, atau memilih pensiun 60 tahun seperti peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 tahun 1995. Ya, kalau saya pribadi memilih usia 60 tahun maksimum, bukan 65. Ya, memang kedua aturan tersebut mengatur hal yang berbeda. Itu jelas. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 mengatur tentang pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja. Sedangkan Permenaker 02 tahun 1995 mengatur tentang usia pensiun normal dan batasan usia pensiun maksimum bagi peserta dana pensiun. Ini harus jelas. Namun, subjek yang diatur dari kedua aturan tersebut adalah sama, yaitu pekerja atau buruh atau karyawan sebagai peserta. Pada saat sosialisasi tentang peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 ini, yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja di salah satu kota di Kalimantan Timur. Kebetulan juga saya diundang dan hadir dalam kegiatan acara tersebut. Ada pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya begini. Kenapa dalam program jaminan pensiun ditetapkan usia pensiun sampai 65 tahun? Saat itu, pemateri atau yang melakukan sosialisasi
memberikan jawaban kurang lebih seperti ini. Menurut hasil survei atau apa namanya, bla 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 bla, rata-rata umur orang Indonesia yang produktif dan masih kuat bekerja bisa sampai 65 tahun. Setelah 65 tahun, daya fisik sudah tidak kuat. Apa iya demikian? Ya, saat itu para peserta yang lain, termasuk saya sendiri, tidak banyak tanya dan komentar, apalagi mengejar. Kok bisa 65 tahun? Masalah yang ketiga, kita katakan dan kita sepakat, usia pensiun di perusahaan diatur dan ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama, rata-rata 56 tahun. Maka kalau di-compare dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, maka ada selisih waktu selama 9 tahun. Jadi harus menunggu untuk bisa mendapatkan dan menerima manfaat jaminan pensiun dari BPJS Tenaga Kerja. Waktu yang sangat lama bagi pekerja buruh yang sudah mendapat gelar lansia. Terus selama 9 tahun tersebut, siapa yang bayar iuran? Waduh, tadinya terbayang tenang di masa tua, ada uang pensiun dari BPJS Tenaga Kerja. Ternyata hanya bersabar sampai usia 65 tahun baru menerimanya dan menikmati uang pensiun. Weleh. Sudah keburu, kemungkinan banyak yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke? Melalui channel YouTube Jak TV, mohon kepada pembuat aturan program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja untuk merevisi atau merubah usia pensiun agar pekerja buruh yang sudah jadi lansia dapat menikmati manfaat dari jaminan pensiun. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia, salam dari pinggiran. Terima kasih.